Baik, Yang Mulia Bante Upasamotera, Bapak Ibu, Saudara-saudara sedama, marilah kita bersama-sama akan membacakan parita untuk ketenangan batin dan kebahagiaan yang mengondisikan kesembuhan bagi saudara-saudara yang sedang sakit. Adapun pelaksanaan puja bakti diprakarsai oleh grup Anjang Sana Wihara Eka Dhammaloka Surabaya yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Bante Upasamotera. Namun sebelumnya akan dibacakan siapa-siapa yang sedang menderita sakit. Yang pertama adalah Yang Mulia Bante Kanti Daru Mahathira, Rumah Sakit RKZ Surabaya, Pavilion Yosep 708, Bapak Agus Susiati Boro Blitar, Bapak Bambang Abdi Denpasar Bali, Bapak Chang Fung Chien Surabaya pasca operasi lutut, Bapak Dayumas Aryani sakit punggung kaku seluruh badan kurus lemah alamat Desa Sambangan Kecamatan Buleleng Bali, Bapak Heri Santoso Jakarta Pusat, Bapak Indra Yudo Saputro Jakarta, Bapak Irwan Santoso Surabaya sedang di ICU, Bapak Michael Dale Cornelius Kunggarit Desin, alamat Tukat Mungga, Singaraja, Bali, sakit di perut habis kecelakaan depresi. Bapak Mintarto Malang, Orin Galen Cornelius depresi USA, Bapak Pancadama Wonosobo, Romo Purnadi Jakarta, Bapak Willy Teja Lesmana Bali, Bapak Yusuf Malang, Ibu Bengswan Denpasar Bali, Ibu Katarin dari Cilebut Bogor, Ibu Krisnawati Kamal Jakarta, Ibu Desak Ketut Sudiarti Rumah Sakit Mangusada Badung Bali, Ibu Dharmasari Adiwidya Surabaya, Ibu Jinawarti Setiadi Surabaya, Ibu Emilia Semarang, Ibu Helen Jakarta sedang berobat di Sydney, Ibu Juli Malang, Ibu Kasim Malang, Ibu Ketut Mirani Kusuma Dewi Depresi Singaraja Bali, Ibu Ko Vivi Kurniawan Surabaya, Ibu Le Kuehwa Canggu Bali, Ibu Lipnawati 96 tahun Pasuruan, Ibu Lilik Sujianto Samarinda, Ibu Lindawati Malang, Ibu Megawati Sugiarto Denpasar, Ibu Melinda Malang, Ibu Niketut Chandra Wiratmi, Ibu Noviana Surabaya, Ibu Nungki Cynthia Sari binti Muhammad Tarmuji Jakarta sedang berobat di Penang, Malaysia, Ibu Nurnani Jakarta, Ibu Oe Sui Ing Jakarta, Ibu Puspa Martani Chandra Bogor, Ibu Putu Wenya Maharani Kanker Tiroid Desa Payangan Gianyar, Ibu Ratnawati Klaten, Ibu Reh Francisca di Hankam Cidodol, Ibu Siulien Toko Indah Pasuruan, Ibu Srianiati Malang, Ibu Sumi Dwi Setiawati umur 53 Pasuruan, Ibu Suryati Jakarta, Ibu Susu Rusli Jakarta, Ibu Sutiarti Riawan Jakarta, Ibu Tintin Bali, Ibu Chokionio Dewi atau Dewi Amiati Dwekasi, Ibu Violi Chandra Jakarta, Ibu Waluyo Surabaya, Ibu Yani Denpasar Bali, Saudara Mac Herbert Naharto Surabaya, Saudara Stephen Carvelo Surabaya, Saudari Dewa Ayu Novianti Wibawa, Saudari Eli Yuliana Jakarta, Saudari Endangwati Budi Santoso Jerman sedang operasi payudara di Frankfurt 17 Maret 2026, Saudari Evelyn Bahwani Surabaya, Saudari Lisa Agnes Pratiwi Denpasar Bali, Saudari Shirley Lee Jakarta Utara, Saudari
Trimino Putih saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Suci Pik Jakarta. Saudari Erlina sedang dirawat di National Hospital Surabaya. Saudari Wen Xiuqin Surabaya. Adik Brian Alvero Jusianto Jakarta. Anak Felicita Angela Hartato Manado. Hartanto Mandalo. Oke, Bapak Ibu, sudah ini selanjutnya marilah bersama-sama kita mengagungkan guru kita Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengucapkan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Sama Sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Yamam Bhakuk Mayang Bhagawantang Saranang Gata Yono Bhagawasata Yasacak Mayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanggang Abhipucayama. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah perba- kita perbarui sila kita dengan permohonan Aradhana Pancasila. Kita baca bersama-sama. Mayang Bante Tiksarane Nasaha Pancasila Niyacama Dutiyampi Mayang Bante Tiksarane Nasaha Pancasila Niyacama Tatiyampi Mayang Bante Tiksarane Nasaha Pancasila Niyacama Yamahang wadamitang wadeta. Amma Bante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Budang saranang gacami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacami. Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacami. Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi budang saranang gacami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi dhammang saranang gacami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi sanggang saranang gacami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi budang saranang gacami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanggang saranang gacami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Sarana gamanang paripurna. Amma Bante,
Panatipata, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Panatipata, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Adinadana, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Adinnadana, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Kame sunicacara, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Kami sumicacara, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Musawada, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Musawada, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Surameraya Majapahmadana, Weramani, Sikkhapadang, Samadiyami. Surameraya Majapahmadatana, Weramani, Sikkhapadang Samadiyami. Imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena dibuting yanti tasma silang wisodai. Amma Bante, sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon berkenan Bante Upasamutera untuk memimpin pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit. Maka waktu kami persilahkan Bante. Ya, baik, Bromo. Ya, baik, kita lanjutkan dengan pembacaan parita. Semoga dengan apa yang dilakukan ini menjadi satu kondisi yang baik untuk ketenangan, kebahagiaan, semangat kepada yang sakit. Semoga yang sakit bisa menerima keadaan, bisa tenang batinnya, sehingga bisa menjalani, melewati hari-harinya lebih ringan. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi dhammang saranang gacchami, Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang sama sambuddho Vicacarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagavati. Swakato Bhagavata Dhammo Sandetiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacatang Veditabo Vinyuhiti. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho
Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketa lokasati. Metanca sabalokasmi manasambhawaye aparimanang udang ado catirianca asambadang awerang asampatang titancara nisinoa sayanoa yawata sawigatamido etang sating aditeya Brahma metang wihara idamahu ditinca anupagama silawada sanena sampano kami suine yagedang nahi jatuga baseyang punareti ti. Bojanggo sati sangkato damanang wijayo tata wiriampi tipasadi bojangga tata pare samadupe kabojangga satete sabadasina munina samadakata bawita bahulikata sangwatanti abinyaya Nibbana ya cabodiya ete nasa cawajena sotite hotu sabada ekasming samayena to mogala nancaka sapang kilane dukite diswa bojangge sata desai te catang abinan ditua roga munci sutam kane ete nasa jena sotite hotu sabada ekadada marajapi gelane bipilito cunda tere natanyewa bana petwa nasadarang samoditwa caabada tamhauta sitanaso ete nasa cawajena sotite hotu sabada pahina te caabada tina nampi mahesinang magahata kilesawa patanupati damatang ete nasa cawajena sotite hotu sabada. Sakatwa Buddha Ratanang Osatang Utamang Warang Hitang Dewa Manusanang Buddha Teje Nasotina Nasantu Padawasabe Duka Upasamentute Sakatwa Dhamma Ratanang Osatang Utamang Warang Parilahu Pasamanang Dhamma teje nasotina nasantu padawasabe bayau pasamentute sakatwa sanggaratanang osatang utamang warang ahuneyang pahuneyang sanggateje nasotina nasantu padawasabe rogau pasamentute. Dengan memuja kepada mustika Buddha yang bagai obat mujarab nan mulia, yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua derita Anda musnah berkat kekuatan Sang Buddha. Dengan memuja pada mustika Dhamma yang bagai obat mujarab nan mulia, sebagai pereda kegelisahan, semoga segala rintangan sirna, semoga semua ketakutan Anda musnah berkat kekuatan Dhamma. Dengan memuja pada mustika Sangga yang bagai obat mujarab nan mulia, yang patut menerima sajian, patut menerima suguhan, semoga segala rintangan sirna, semoga semua penyakit Anda musnah berkat kekuatan Sangga.
Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Buddha Nubawena Sadasoti Bawantu Te Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Dhamma Nubawena Sadasoti Bawantu Te Bawatu Sabah Manggalang Rakantu Sabah Dewata Sabah Sangga Nubawena Sadasoti Bawantu Te. Ya, demikian Romo. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, mohon Bante berkenan untuk memimpin meditasi. Ya, baik, kita lanjutkan dengan meditasi, memunculkan pikiran cinta kasih, mengharapkan semua makhluk hidup berbahagia dengan pikiran dan cinta kasih ini, dengan pikiran yang dipenuhi dengan cinta kasih ini akan menjadi satu pendukung yang baik bagi ketenangan batin. Dengan demikian juga menjadi kondisi yang baik bagi kesehatan fisik. Karena itu, mari kita munculkan pikiran cinta kasih, memunculkan pengharapan kepada semua makhluk. Bisa dimulai dengan diri sendiri, orang tua, pasangan kita, anak-anak, orang yang kita kenal, yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi pikiran ini, pikiran yang penuh cinta kasih ini, kita munculkan terus-menerus saat kita meditasi. Mari meditasi kita mulai.
Meditasi selesai, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kami mohon Bante berkenan memberikan anusasana singkat pada kesempatan ini. Waktu kami persilahkan Bante. Ya, ya sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. ya kepada para romo yang hadir, bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, pengurus wihara Edaka, terutama guys yang pada malam hari ini melakukan upacara acara seperti malam ini, kemudian yang hadir pada malam hari ini, yang utamanya yang hadir mungkin kebanyakan yang sehat ya, mungkin yang sakit atau ada dengar atau tidak. Ya tentu Ada Bante ada yang juga mendengar. ya. Ya, Ada Bante. ya tentu harapan kami dengan apa yang dilakukan ini bisa menjadi satu kondisi yang baik untuk ketenangan, kedamaian batin, bisa bisa menjadi kondisi yang baik untuk bisa menerima keadaan, karena yang paling utama ada dua hal yang sebenarnya paling utama ya, kalau kita yang masih sehat menjaga kesehatan fisiknya dengan baik, mengikuti apa-apa yang patut, yang perlu untuk supaya badan ini sehat, olahraga kah, minum vitamin dan lain-lain, dan dengan daya upaya yang sudah dilakukan tidak bisa terhindari, kemudian harus sakit ya sudah. Jadi yang perlu dilakukan dua hal utama adalah pertama menjaga tubuh ini supaya sehat, kemudian kalaupun harus sakit maka melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan kembali kesehatannya, jangan sakit. Nah, itu yang pertama yang bisa dilakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah yang sakit itu tidak menimbulkan kebencian, penolakan. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Tapi biasanya ini sulit ya. Kalau dalam keadaan sakit kemudian tidak memunculkan kebencian, penolakan, kejengkelan, nah, biasanya ini sangat sulit. Kebanyakan identik kalau orang yang sakit itu biasanya akan muncul kejengkelan, kebencian, kemarahan, kemudian menyalahkan diri. Kenapa saya sakit? Kenapa saya mengalami penyakit ini? Nah, ini yang sulit, ya. Ini yang sulit biasanya. Karena biasanya identik kalau kita sakit, kita muncul kebencian. Nah, karena itu sangat dibutuhkan orang-orang yang sehat, kemudian sangat dibutuhkan seperti guys ini, jadi Anjang Sana mengunjungi orang-orang yang sakit. Jadi kita mengunjungi orang yang sakit, memberikan nasihat, memberikan semangat. Nah, dengan demikian ini sedikit banyak bisa meringankan, bisa membantu orang yang sakit. Dan tentunya keluarga yang menjaga orang yang sakit itu juga memiliki peranan yang sangat penting. Jadi menjaga orang yang sakit dengan cinta kasih, dengan pengharapan yang baik, semoga yang sakit bisa sembuh, kemudian yang sakit bisa sabar, semangat dalam menjalani keadaan seperti saat ini. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan. Jadi yang hadir di sini dalam keadaan sehat, kita menjaga kesehatan kita dengan baik, karena memang kadang-kadang waktu kita
sehat, kita tidak begitu menghargai kesehatan kita, tidak menjaga diri dengan baik. Nah, nanti waktu kita sakit baru terasa sekali ternyata sehat itu sangat penting, sangat bermanfaat. Nah, karena itu yang ada di grup ini yang sehat, mari kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Hal-hal yang penting yang mendukung pada kesehatan kita jaga dengan baik. Hal-hal yang mendatangkan penyakit yang memperburuk kesehatan kita, kita tidak lakukan. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi, yang hadir di sini menjaga kesehatan dengan baik, kemudian walaupun sudah menjaga kesehatan tubuh ini sebaik mungkin, tidak bisa terhindar juga bisa sakit, terutama kalau kita sudah berusia tua. Nah, berusia tua itu biasanya ketahanan atau fungsi tubuh menurun, dan ketika itu terjadi biasanya tubuh ini pun menjadi sakit. Penyakit yang sebelumnya tidak ada pun menjadi ada. Nah, karena itu walaupun kita menjaga tubuh sebaik apapun, utamanya waktu kita sudah berusia tua, 50 tahun misalkan, nah, itu biasanya penyakit sudah pada datang. Nah, jadi kita menjaga tubuh ini sebaik mungkin, kemudian setelah penyakit datang, mengupayakan semaksimal mungkin untuk sembuh. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika sakit datang, penyakit datang, tidak memunculkan kebencian, tidak memunculkan kejengkelan. Istilahnya adalah dosa, tidak memunculkan penolakan, tidak memunculkan kebencian terhadap penyakit yang ada. Nah, ini juga satu hal yang penting. Karena kalau sampai memunculkan kebencian, penolakan, penyesalan, kita menambah penyakit baru, yaitu penyakit mental. Kita menambah penderitaan baru, yaitu penderitaan mental. Jadi sudah penyakit penderitaan fisik ada pada kita, kemudian ditambah dengan penderitaan batin. Nah, dua penyakit sekaligus akan kita dapat. Karena itu kita mengupayakan sebisa mungkin walaupun fisik ini sakit, tidak muncul penderitaan batin. Dan biasanya itu sangat sulit. Karena itu kita membutuhkan orang lain, teman-teman atau saudara kunjungi, kemudian yang menjaga, memberikan kata-kata yang cinta kasih, dorongan semangat. Nah, ini sedikit banyak akan meringankan orang yang lagi sakit. Nah, jadi itu hal yang pertama perlu kita ketahui, ya. Kemudian itu sedikit pesan saya kepada yang sehat maupun yang sakit. Kemudian kita masuk ke Dhamma, kita masuk ke satu sutta yang disebut dengan Girimananda Sutta. Girimananda Sutta, dan saya akan menyampaikan sedikit tentang Girimananda Sutta dan penjelasannya di bagian Adinawa, di bagian Adinawa, Adinawa, Adinawasanya, yaitu pemahaman tentang Adinawa. Apa itu Adinawa? Ketidaksempurnaan tubuh, kecacatan tubuh, bahwa tubuh ini penuh dengan penyakit, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, itu arti dari Adinawa. Jadi suatu ketika Buddha Buddha berkata kepada Bante Ananda, "Wahai Ananda, bagaimana pemahaman tentang Adinawa itu?" Nah, Buddha mengatakan bahwa tubuh ini banyak deritanya. Tubuh ini adalah tidak kekal, tubuh ini penuh
dengan penderitaan. Tubuh ini adalah bukan milik kita. Nah, itu pemahaman yang disebut dengan adinawa. Dikatakan bahwa tubuh ini banyak penyakit. Katanya ada 25.000 jenis penyakit. Nah, di tubuh ini ada 25.000 jenis penyakit yang memungkinkan untuk muncul di tubuh kita. Ya, jadi dari kebutaan, infeksi, penyakit tubuh, sakit kepala, kencing manis, dan lain-lain. Ya, jadi banyak sekali penyakit tubuh ini. Jadi yang bisa disebabkan oleh virus, apalagi virus, kemudian apa namanya, cacing, kuman, bakteri, nah, itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dan memberikan penyakit. Penyakit tubuh ini termasuk juga bukan hanya penyakit yang biasa, tetapi juga lapar, haus, kemudian panas, dingin, nah, itu juga termasuk dari penyakit tubuh. Nah, jadi banyak sekali penyakit penyakit banyak sekali jenis penyakit yang terdapat di dalam tubuh kita. Jadi setiap saat, setiap waktu diserang oleh berbagai macam virus, kuman, dan lain-lain. Ya, itu yang dimaksud dengan pemahaman tentang adinawa sanya. Kemudian ditambahkan lagi, tubuh ini ibarat tanah yang tidak berpenghuni. Jadi kalau tanah tidak berpenghuni, ya siapa saja bisa masuk. Kemudian tumbuhan apa saja bisa tumbuh. Kemudian hewan apa saja bisa masuk. Kalau hewan masuk, dia bisa rusak tanah itu, dia bisa berak kencing di situ. Nah, dia bisa melakukan apa saja kepada tanah yang tidak berpenghuni itu. Nah, demikian juga tubuh kita. Sebenarnya tubuh kita ini bukan milik kita. Cacing, kuman, bakteri, virus bisa masuk ke dalam tubuh kita tanpa pamrih. Nah, karena tubuh ini memang bukan milik kita. Kita saja yang menganggap bahwa tubuh ini sebagai milik kita. Nah, jadi kalau kita mau sebenarnya yang sebenarnya, jadi tubuh ini bukan milik kita. Kita tidak bisa memerintah. Tubuh ini harus begini, harus begitu. Saya maunya tubuh saya begini, begitu. Nah, tidak bisa. Ini membuktikan bahwa tubuh ini adalah bukan milik kita. Nah, karena itu sebenarnya apa yang kita alami pada saat ini, tubuh mengalami tua, sakit, penyakit, sebenarnya hal yang wajar. Kemudian penyakit-penyakit itu sebenarnya juga bukan milik kita. Karena kita tidak bisa memerintah, menyuruh supaya penyakitnya jangan datang. Tidak bisa. Kita hanya, yang kita bisa lakukan adalah melakukan pengkondisian-pengkondisian supaya kita sehat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Karena sekali lagi seperti yang disampaikan di depan, tubuh ini bukan milik kita, kita bukan pemilik tubuh ini. Virus, cacing, apa saja, bakteri bisa masuk ke tubuh ini. Disebabkan karena tubuh ini bukan milik kita. Nah, karena itu, jadi dengan kita saja yang mengklaim, mengatakan bahwa oh ini tubuhku. Nah, saya berkuasa atas tubuhku. Nah, makhluk-makhluk lain tidak boleh berada di tubuhku. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Ternyata tidak seperti itu. Makhluk-makhluk yang disebutkan tadi, virus, kuman dan lain-lain, mereka tidak pernah menganggap bahwa tubuh ini adalah milik kita. Ya, jadi kalau kita pernah melihat di YouTube itu ada ya, makhluk-makhluk apa saja yang ada di tubuh ini. Jadi kalau kita lihat di YouTube itu kita bisa ketakutan. Ternyata di tubuh kita itu sangat banyak makhluk-makhluk kecil yang tidak nampak oleh mata. Dan makhluk-makhluk kecil itu, virus dan lain-lain itu tidak boleh dihilangkan.
kalau dihilangkan malah bisa membahayakan tubuh kita. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tubuh ini bukan milik kita. Dihuni oleh berbagai macam cacing, virus-virus, bakteri, sangat-sangat banyak sekali. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat ya, dari suta ini kita bisa mendapatkan satu perenungan. Jadi dalam hal ini, kegiatan kita hari ini tentu tidak cukup hanya membaca parita untuk yang sakit. Yang paling utama adalah bagaimana kita memunculkan pemahaman, perenungan tentang tubuh ini yang sebenarnya itu bagaimana. Ini ya, jadi kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar dari Girimananda Sutta ini, utamanya di Adinawa, bagian Adinawa tentang ketidaksempurnaan, banyak cacat, banyak penyakit dari tubuh ini. Jadi kalau kita mendengarkan sutta ini, kita menjadi memiliki pemahaman bahwa tubuh ini sebagaimana adanya adalah seperti ini. Jadi penuh penyakit, kemudian dihuni oleh berbagai macam makhluk, makhluk kecil, bukan milik kita. Nah, jadi kalau kita punya pemahaman, diharapkan ketika kita masih sehat maupun ketika kita sakit, kita memunculkan pemahaman bahwa tubuh ini sebenarnya bukan milik saya. Nah, ini kita munculkan untuk mengurangi kemelekatan. Kemudian kita juga munculkan pemahaman, memang seperti ini tubuh, bahwa dia penuh penyakit, adinawa, tidak memuaskan, banyak cacatnya, banyak penyakitnya, banyak tidak sempurnanya. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Kita memunculkan pemahaman perenungan ini adalah tujuannya ketika kita mengalami sakit penyakit, kita tidak shock, kita tidak kaget. Oh, kenapa saya mengalami ini? Saya tidak mau ini. Nah, ini disebabkan karena tidak adanya pemahaman tentang tubuh ini sebagaimana adanya. Jadi dengan kita mendengarkan Suta ini, Girimananda Suta ini, ya kita jadi tahu, oh seperti ini tubuh ini. Nah, jadi kita bisa memunculkan perenungan terus-menerus. Selain kita membaca parita, memunculkan cinta kasih di dalam pikiran kita, nah, kita juga bisa memunculkan suta ini. Oh, suta ini adalah tubuh ini adalah tidak sempurna. Tubuh ini adalah adinawa. Sudah wajarnya tubuh ini penyakit. Sudah wajarnya tubuh ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang kecil mendatangkan penyakit. Nah, ini bisa kita munculkan juga saat kita lagi meditasi, lagi 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 baring-baring, lagi tidak bikin apa-apa, yang sehat maupun yang sakit. Nah, ini sangat penting. Ini memberikan kekuatan kepada kita. Jadi Mananda Sutta ini. Jadi yang sehat maupun yang sakit, ini diulang-ulang. Tubuh ini memang sewajarnya sakit, tubuh ini memang adalah adinawa, tidak sempurna, anicca, tidak kekal, dan yang paling utama adalah anatta, bukan, tidak ada diri. Tubuh ini tidak ada pemilik. Saya bukan pemilik dari tubuh ini. Nah, ini bisa kita munculkan terus-menerus. Dengan demikian, ini bisa memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Yaitu tidak memunculkan kebencian waktu kita sakit. Jadi kita muncul benci waktu sakit gara-gara kita merasa milik ini, tubuh ini adalah milik kita. Kita tidak mau tubuh ini sakit. Padahal dikatakan di dalam suta ini bahwa kita tidak punya kuasa atas tubuh ini. Ya, tadi sudah dikatakan ya, kita tidak bisa menyuruh, memerintah, memaksa tubuh ini harus begini, jangan begitu. Nah, ini menunjukkan sifat anatta dari tubuh, ya. Jadi kita yang sehat maupun yang sakit, terutama tentunya yang sakit, mencari kondisi yang terbaik untuk kesembuhannya. Kemudian jangan lupa mengisi batinnya dengan dhamma, terutama yang baru disampaikan tadi yaitu Girimananda Sutta.
Dengan demikian, batin kita punya kekuatan untuk menghadapi sakit, untuk menghadapi penyakit yang lagi diderita. Ya, nah, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa memberikan pemahaman lebih, bisa memberikan kekuatan dalam utamanya yang sakit, dan yang sehat tentu jangan sampai lupa diri, menjaga diri dengan baik, bahwa suatu ketika, utamanya kalau kita sudah tua, sakit adalah hal yang wajar, tidak bisa terhindarkan. Ya, demikian apa yang disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Upasamudera atas anusasana yang telah diberikan. Semoga dapat memberikan pencerahan dan pemahaman bagi yang saudara-saudara yang bercerita sakit. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dengan apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Upasamudera tersebut. Dipersilahkan. Kelihatannya sudah paham semua Bante. Ya. Mungkin kita kasih kesempatan kepada Suhu Kasin untuk memberikan sedikit eh, pesan-pesan juga. Dipersilakan Suhu Kasin. Ya, terima kasih Romo Maharomo Tony Wiono ini. Ah, nggak ada Malah Maharomo. Maharomo ini, karena Romo senior. Ya, yang kami muliakan Bante Upasamo Ya, Tera. ya, selamat malam. Ya, yang kami hormati Romo Ramani, dan yang saya kasih saudara sahabat kita dimanapun berada malam ini, baik yang secara fisiknya sehat maupun yang kurang sehat. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sungguh luar biasa pembabaran yang dibawakan oleh Bante Upasamo Tera malam ini, yang telah memberi suatu yang selalu memberi dhamma yang luar biasa. Yang mulia Upasamo Tera telah membina kita bahwa kita meskipun tidak mempunyai, kita tidak kekal, namun kita selalu diberi akal untuk suatu pikiran yang baik, sehat, untuk melawan hal-hal yang tidak baik. Semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu Kasin yang sudah melengkapi apa yang disampaikan oleh Bante Pasamu Tera, sehingga dalam tubuh kita banyak makhluk-makhluk yang berdiam di tubuh kita dan tidak semuanya merugikan, tapi ada juga yang sebagai penyeimbang. Begitu ya, Bante ya. Ya, ya. Apabila keseimbangannya hilang, maka tubuh juga kurang bagus. Ya, terima kasih pemahamannya, Bante. Selanjutnya, agar lebih lengkap lagi, mohon Bante berkenan untuk membagikan berkah dengan memimpin pemberkahan, Bante. Kan waktu. Eh, Pelimpahan jasa, maaf. Depan jasa Pelimpahan ya, jasa, ya, ya Bante. ya, Terima ya, kasih Bante. ya. Kita baca bahasa Indonesianya juga, ya, sama biasanya ya. Ya Bante, silakan. Ya, Silakan. Oh, ada di layar kok Bante. ada layar ya. Oh ya, ya, oke. Eh, Ya, baik, hari ini kita sudah melakukan kebajikan. Semoga dengan kebajikan ini menjadi kondisi yang baik untuk kesehatan kita, dan yang utama kebijaksanaan kita bisa bertambah, meningkat dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup. Kita
kita melakukan pelimpahan jasa, semoga dengan jasa-jasa yang dilakukan mengkondisikan kebahagiaan untuk kita, kepada yang sakit juga semoga cepat sembuh, tetap semangat, kuat dalam menghadapi penderitaan yang ada sekarang, dan juga semoga dengan jasa-jasa ini para leluhur, makhluk-makhluk yang punya hubungan karma dengan kita juga mengetahui dan ikut berbahagia. Punya sida nikata sa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawantaja mayang mata pita dayo ditame capia ditawa anye majata verino sata titanti lokasming te buma catuyonika pance kacatuo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anomo dan tute sayang ye cimang na pajananti dewa te sang niwedayung maya dimna na punyanang anomo dana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatang suba. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 kawasan sanya yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka mengetahui, turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari permusuhan, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, Sadu, sadu. sadu, sadu. Terima kasih Bante Nah, atas pemimpin pelimpahan jasa. Marilah kita akhiri, kita tutup pembacaan parita ini dengan mengucapkan nama Karapata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabe Sata Bhawantu Sukitata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Bante Upasamotera. Kami awali dengan Okasa. Okasa Wanami Bante. ya, Ah, oke, ya. oke, terima kasih Bante. Ya, Mungkin kasih. Romo Edi ada Ya, Ya, terima kasih. Namo Dana Bante, Wandami Bante. ya, ya, Namo Dana Bante. ya, ya. Romo Edi ada pengumuman Romo Edi. Ya, baik. Terima kasih, Romo Tony. Romo Ramani, Bapak Ibu, dan saudara-saudara semuanya, selamat malam, namo buddhaya. Namo Untuk Buddhaya. hari Selasa depan, tanggal 7 April, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit, dipimpin yang luhur, atas Silani Tiranandini.
Seperti biasa Bapak Ibu, kalau ada yang saudara, family, teman, mungkin yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Ramani Hili atau juga ke HP Wihara. Selanjutnya apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali supaya nama-nama tersebut bisa kami hapus atau kami coret. Ya, sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante Upasamu ada di Singkawang, Bante ya? Nah, ada Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, Ya, Lu sekarang domisili di Jakarta, Bante? kemarin baru datang, kemarin datang. Oh, masih tetap tapi tetap di Singkawang, Bante ya? Ya, di Kalimantan Barat. Kalimantan. Ya, ya. Iya, iya, Bante. sama, Kapan ke sama Surabaya, Bante Bante? ditanya, Belum tahu, nanti lihat. sama Bante ditanya, Bante. Ya, saya lebih banyak di Pontianak sih. Oh, Pontianak ya. Ya, Mandinita di Kalau Singkawang. Bante ditanya di Singkawang ya, Bante Ya, ya. ya, lebih banyak di Singkawang ya. Ya, oke. Oke. Ya, Anumodana Bante. Ya, oke, ya. Masih, Bante. Ya, 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 selamat oke. malam. Ya, semalam, ya, ya. Ya, Oke. Selamat cukup malam, saya Bante. kira ya. Terima Ya, kasih. selamat malam. Ya. Ini Cilili nggak ada ya. Ya, Kita Bante. langsung tutup ya. Terima Keluar kasih ya. semuanya. Ya, Ya. baik. Terima kasih Bante. Kita tutup ya mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye semuanya. Selamat jumpa. Sampai jumpa kembali Selasa depan ya. Terima kasih.